Apakah uang yang dihasilkan dari perolehan zakat itu harus dizakati atau seperti apa? Seperti contoh lembaga zakat Indonesia, ya jelas. Ya, harus dizakati itu karena termasuk pendapatan. Itu yang disebut dengan zakat penghasilan. Ya, zakat penghasilan bagi kita. Berikutnya, seperti apa tata cara seperti apa tata cara dan pembagian yang diperoleh dari warisan itu? Wah, ini warisan ya. Baik, Buya akan mengambil contoh yang ringan-ringan saja. Nih warisan untuk anak-anak kita. Kita mulai dari orang tua ke anak ya. Misalkan satu keluarga, ada ibu, ada bapak, ada anak-anaknya. Kita mulai ambil contoh, anaknya laki-laki semua. 3 orang misalkan anaknya laki-laki. Meninggal ayahnya. Siapa ahli warisnya? Istrinya. Ya, ibu si anak-anak berarti ya. Anak-anaknya yang laki-laki yang 3 orang. Bagaimana Buya cara pembagiannya? Cara pembagiannya dibagikan dulu untuk sang istri. Sang istri mendapat bagian 1/4 kalau tidak punya anak, almarhum itu. Tapi kalau almarhum punya anak 1/8. Yang dalam contoh ini punya anak kasih bapak itu? Anak 3, berarti istrinya 1/8. Setelah itu bagilah untuk anak-anaknya rata karena laki-laki semua. Ya, satu itu. Permasalahan kedua, anaknya perempuan semua. Jangan dulu, anaknya 1 perempuan. Meninggallah orang tuanya, ibunya yang meninggal. Kalau istri yang meninggal, suami dapat. Berapa Buya dapatnya? Setengah dari kekayaan istri. Kalau tidak punya anak, tetapi si ibu ini kan punya anak, meskipun cuma seorang 1 perempuan, maka sang suami dapat jatah, bukan jatah, warisan itu 1/4. Karena ada 1 perempuan, itu tidak semuanya jatuh ke orang perempuan. Si ibu itu mewarisi anaknya 2/3 harta kekayaan ibunya. 1/3-nya kemana? Ya untuk pamannya, bibinya, uangnya kalau masih ada. Ya, itu. Berikutnya, persoalan yang ketiga, keluarga, suami istri, punya anak 1 laki-laki, ayahnya meninggal, maka sang istri mendapatkan 1/8 karena punya anak. Sisanya semuanya untuk sang anak karena 1 laki-laki, asobah namanya. Persoalan keempat, keluarga punya anak perempuan semua 3, meninggal ibunya, suaminya dapat berapa? 1/4 karena punya anak. Karena anaknya perempuan semua, tidak semua asobah, 2/3 tetap dibagi 3, yang 1/3 ke yang lainnya, dari sisanya hasil pembagian untuk sang suami. Persoalan berikutnya, satu keluarga punya anak laki-laki 2, perempuan 1. Itu hasil unsayain, laki-laki 2 bagian dari perempuan. Meninggal ayahnya, ibunya dapat atau istrinya dapat berarti 1/8 karena punya anak. Nah, bagaimana Buya yang sisanya itu? Laki-laki 2, berarti laki-laki 2. 2 kali 2 berarti berapa? 4. Ditambah perempuan berapa? 1. 1 kali 1, 1. 4 tambah 1, 5. Berarti yang laki-laki dapat 2/5 kalikan peninggalan. Laki-laki yang 1 lagi 2/5 kalikan peninggalan. Perempuannya yang anak perempuan 1/5 kali peninggalan. Kenapa Buya hasil unsayain laki-laki dapat 2 kok perempuan dapat 1? Laki-laki itu 1, anak laki-laki itu punya kewajiban ngasih nafkah kepada istri.
Sedangkan istri tidak punya kewajiban ngasih nafkah ke laki-laki. Kalau seorang suami tidak bisa lagi ngasih nafkah lahir, sang istri bisa mengajukan cerai atau menceraikan suaminya. Akang sudah tidak mampu ngurus aku, ngasih makan aku ceraikan akang. Bawa surat kawin ke KUA. Nanti KUA yang akan manggil sang suami. Sudah. Kalau sang istri itu tidak bisa. Harta suami itu harta istri, tapi harta istri bukan harta sang suami. Itulah kehebatan perempuan. Jadi perempuan itu kalau mendapatkan satu bagian ya untuk dirinya. Tapi kalau laki-laki dapat bagiannya untuk anak istrinya. Itulah keadilan Islam. Ini jangan disalahmengerti. Seolah-olah perempuan itu dapat, kenapa sama-sama anak kok dibeda-beda? Beda. Karena tanggung jawab laki-laki itu. Ayah, tunggu gitu-gitu Quran. Quran mah kalau lagi coret-coret gitu. Sekarang kan diharap Quran. Diharap. Karena perempuan itu tidak punya kewajiban ngasih nafkah ke suami. Tapi kalau istri itu dikasih oleh sang suami. Bayangkan kalau disamakan. Sangat tidak adil Islam. Laki-laki harus membagi ke. Sementara perempuan tidak ngasih kemana-mana, dia dikasih. Sama dengan laki-laki. Harus dipahami. Allah lebih tahu tentang itu. Wallahu alimun hakim wa azizun hakim. Allah itu bijaksana. Jangan kita merasa lebih bijaksana daripada Allah. Merasa lebih adil daripada Allah. Itu kan harta kepunyaan Allah. Dari Allah. Kok dibaginya dengan cara manusia? Aneh. Orang yang menyalahgunakan warisan itu api neraka yang jadi. Itulah contoh-contoh seperti itu. Ya, saya sampaikan. Dan masih banyak lagi dalam ilmu faraid ya. Yang kalian harus paham tentang hitungan itu.